Hello the people in the world, welcome to my channel, Koriko. Langsung sumpah. Harus tetap seram. Sesuai janji kita, 200 like, kita bakal buat paranormal experience. Gue gak cocok nih kalau horor-horor gini aja. Oh, geli ngeliat kamu. Serius. Sesuai janji kita, gue sama pacar gue ini mau nyeritain pengalaman horor yang udah pernah kita alamin semasa hidup kita. Siap bro? Jadi waktu gue masih kuliah, kamu tau gak sih ceritanya? Enggak. Kan kamu gak pernah cerita. Aku tuh dulu waktu masih kuliah tuh lagi main ke kosan temen gitu. Sumpah. Kosan teman. Aku tuh lagi main ke kosan teman. Aku tuh sering ke kosan dia gitu. Weh, apa sih? Dimatuin, nggak serem nanti anjir. Iya nih. Jadi aku tuh lagi main ke kosan temen. Biasalah namanya anak kuliah kan gitu, main nongkrong sampai malam lah gitu. Ketika hari itu, gua itu main ke kosan temen gua tuh memang lagi sudah libur. Kampus guanya gitu, sudah libur lah. Cuman masih ada beberapa orang yang di luar Bogor yang stay. Yang tinggal di kosan temen gua ini ada 3 orang. Masing-masing mereka punya kamar. Sebut saja namanya A, B, dan C. Nah, ketika gue lagi main di hari itu, gue tuh lagi di kamar si A. Dan si A pun ada di kamarnya sama gue main komputer. Tiba-tiba si B itu datang ke kamar kita berdua gitu. Nanyain si C. Hah, si C? Si C kan udah pulang dia ke Bekasi 3 hari yang lalu, kata gue gitu kan. Dan si B langsung tiba-tiba bingung gitu. Hah? Lah tadi dia turun keluar dari kamar lu, makanya gue nanyain ke kamar lu. Ah masa sih, kata gue gitu kan. Gue bingung gitu, nah ini orang kenapa? Dan akhirnya dia kayak ditanya-tanya lah sama gue gitu. Emang ada apaan sih, kata gue gitu kan. Enggak, kata dia gitu kan. Terus dia tiba-tiba ke kamar dia sebentar 5 menit. Gue bingung gitu kan sama si A gitu kan. Kenapa nih orang, gak lama dia keluar lah gitu. Gak lama dia keluar terus dia ngajakin kita ngopi lah, keluar dulu lah ngopi gitu. Oh ya udah, ayo udah ngopi di depan kosan dia. Sudah cerita gitu. Dia itu ngelihat si C keluar dari kamar kamar gua sama si A gitu loh. Padahal gue udah tahu si C ini tuh udah keluar gitu, udah lagi pulang 3 hari yang lalu gitu, karena kan libur juga kuliah. Sebelum kamu ke kosan si A, itu si B posisinya ada di mana? Si Udah B di kosan. udah di kosan dia. Jadi dia tuh udah di kosan, aku tuh datang sama si A gitu kan, main ke kosan mereka gitu. Cuman si B pun tahu sebenarnya si C itu udah pulang, makanya dia datang ke kamar gitu kan. Oh jadi heran kan, bukannya udah pulang, Nah, tapi pada situ. iya gitu. Dan untungnya bukan gua yang ngalamin kayak gitu. Si B itu cerita juga, dia tuh ngeliat jelas gitu keluar dari kamar kita gitu. Kan kayak kamarnya tuh ilustrasinya seperti ini. Jadi kamar tuh kayak di pojok gitu, pintunya kebuka. Terus kamar di sini pintunya juga kebuka. Dia ngeliat gitu si C itu keluar gitu dari kamar itu. Padahal Kamar sebelahan. sebelahan tapi kayak L gitu loh. Jadi dia tuh ngeliat kamar gitu dan turun ke bawah. Jadi si B tuh ngeliat si C tuh keluar dari kamar gua sama si A, ke tangga turun ke bawah gitu. Padahal kita di si B pun sendiri tahu gitu si C itu udah pulang. Nah itu mungkin salah satu paranormal experience gua. Tapi thanks God-nya sih sebenarnya bukan gue yang ngalamin langsung ya, cuman gue ada di situlah gitu. Kan gue juga bilang gitu ke bro, thanks God-nya sih aku belum pernah gitu ngalamin yang emang bener-bener gue langsung gitu, jangan sampai lah gitu kan. Ketika kejadian itu kita tuh nelfonin si C, nggak diangkat gitu, maksudnya nggak diangkat, di SMS nggak dibalas, di chat juga nggak dibalas. But kira kan langsung kita kan mikirnya kan nggak kenapa-napa kan gitu si C kan sebenarnya ada mitos juga kan kalau kita ngelihat kayak apa kembarannya tuh ini loh apa namanya katanya udah nggak ada lah gitu kan nyawanya gitu kan. Tapi pas akhirnya malam ketika besoknya si C ngabarin katanya ada apaan bro gitu-gitu segala macam. Kok nggak ada apa-apa gitu. Yang kedua ini sebenarnya pengalaman paranormal tapi agak aneh sih. Itu agak aneh sih menurut aku. Jadi gini, dulu zaman SMA aku kelas 2 gitu kan, aku tuh suka kayak kelas 2 atau kelas 3 ya, aku lupa, kelas 2 deh kayaknya. Aku tuh suka kayak jalan-jalan horor gitu loh. Bukan jalan-jalan horor sih. Oh, yang waktu itu. Iya, yang baru ceritain kan, iya. Aku tuh suka jalan-jalan gabut gitu loh setiap Sabtu malam gitu sama temen-temen aku.
kayak explore tempat-tempat di Bogor lah gitu, tapi lebih ke hutan, terus lebih ke apa, Bukit Pelangi, kamu tau gak sih? Terus ada komplek yang horor banget daerah situ. Jadi aku tuh pernah ke daerah situ. Aku tuh pakai dua mobil. Nah, aku tuh sama teman-teman SMA aku, cowok cewek. Jadi di mobil aku ada 7 cewek. 7 cewek. Mantap. Terus cewek bro. Ada 7 orang. Itu lagi jalan-jalan ke daerah Bukit Pelangi. Kalau Alay banget sih. nggak alay lah, itu namanya anak SMA explore. Dua mobil. Dan itu jalannya dulu tuh masih busuk banget. Jalannya masih busuk. Terus sempit. Udah gitu kanan kiri tuh sawah, hutan, kayak gitu-gitu loh. Mitosnya kalau yang ke arah Bukit Pelangi itu, nama tempatnya khusus spesifiknya gue lupa siapa. Pokoknya ke daerah-daerah Sentul, tapi Sentul belakang bro. Jadi bisa tembusan dari Bogor. Itu ada namanya Bukit Pelangi dan bisa nembus ke puncak ya. Kamu tahu nggak? Jadi itu tuh dia sempit, serem, sudah komplek yang emang gak kurus. Kompleknya tuh luas banget. Udah kita lagi jalan-jalan tuh, muter-muter di daerah Bukit Pelangi. Akhirnya kita tuh nemuin spot yang memang mitosnya selalu ada gitu katanya. Selalu ada lah kalau katanya itu, karena itu jalannya rusak. Terus tanah sedikit, ada jalan lagi gitu loh. Nah, tapi sebelah kirinya tuh ada kayak bambu-bambu gitu. Ada bambu-bambu. Nah, ketika ada bambu-bambu, kita lewatin nggak ada apa-apa. Soalnya di situ mitosnya biasanya muncul. Karena pernah ada kejadian orang diikutin lah gitu, kata orang-orang sekitar situ kan. Tapi ketika kita udah lewat, teman-teman aku tuh yang di belakang, kan aku duduk berdua ya. Aku kan ini kan mobilnya kan kayak Avanza gitu kan, bertujuh. Nah, yang di belakang aku nyetir, ngelihat sosok putih cantik lah gitu, si cantik gitu kan. Mereka langsung diem, pertama panik dulu, diem. Terus gua sama teman gua yang sebelah yang di depan tuh bingung, kenapa gitu, kenapa kata gua. Enggak katanya. Mending kita ke pinggir dulu, kata yang di belakang gitu kan. Kita ke pinggir. Nah, kita kan posisi mobilnya gua tuh di belakang. Nah, yang depan pun sama ikut minggir gitu kan. Nah, terus gua keluar mobil, kenapa lu diem? Kenapa lu minggir? Gua nanya dulu yang di depan kan. Lu nggak lihat emang, katanya gitu, kata yang di depan mobil. Emang ngelihat apa, kata gua gitu kan. Tadi itu jelas banget katanya si cantik gitu kan. Gua nggak lihat ya, kata gua. Tapi di mobil yang teman gua yang di depan pun nggak semuanya lihat. Kayak cuman ada 3 orang lah yang lihat. Kalau yang di gua tuh 5 orang lihat. Nah, tapi untungnya kita tuh kayak bawa orang yang bisa gitu loh. Bisa lihat sosok-sosok hal-hal seperti itulah gitu. Di mobil gua ada 1, di mobil dia 1. Karena kita selama kesana tuh belum pernah ngelewatin tempat yang sakral itu gitu loh. Yang bambu-bambu, jalan jelek itu gitu. Kita pasti ngelewatnya tuh jalan agak gede di situ gitu. Yang bisanya tuh keluar dari mobil, terus kayak kesurupan sih enggak, cuman gue kayak nggak percaya aja gitu loh. Gimana ya, kayak nggak percaya gitu. Gue orangnya kurang percaya gitu ya. Dia tuh kayak lu tahu pemburu hantu. Lu tahu nggak pemburu hantu kayak gimana ngeburu hantu? Nah, persis kayak gitu. Mereka tuh kayak yang wah gitu-gitulah, yang gitu-gitu. 2 orang itu terus kayak jogres gitu men, jogres gini-ginian. Dan yang paling gua gak masuk akal, mereka nonjok tangannya ke tanah, masuk. Maksudnya? Percaya lu mah? Masuk boleh. Masuk ke aspal. Masuk ke aspal gitu. Gua langsung masuk dulu loh. Pecah nggak aspalnya? Enggak, kayak masuk aja gitu. Gue mikirnya lumpur kali ya gitu ya. Tapi itu bukan lumpur, yang gue injek itu aspal. Karena gue bilang tadi kan, jalan bagus, jalan agak jelek, terus tanah, jalan agak jelek. Nah itu tuh jalan semen gitu, kayak Azura Strike gitu kalau lu tahu Ragnarok. Serius? Gue langsung, masa sih? astagfirullah, ini orang ngapain kata gue. Udah gitu kayak yang Gue tahu lu pasti ngakak di situ kan. Lu mah kan nggak pernah serius gitu. Iya gue tahu. Lu mah nggak mungkin takut lu. Dalam hati mah memang pengen ngakak, tapi kayak wah anjing, ngakak di situ daripada gue diliatin gitu. Gitu mati gue. Langsung astagfirullah. Langsung dia kayak nabok, narikin tangan lagi, tiba-tiba aspalnya bolong. Enggak bolong. Begitu lagi. Nggak percaya. Mungkin gua juga maksudnya percaya nggak percaya di sini karena gelap juga kan. Tapi maksud gua nggak ngayal juga lah gitu. Maksud gua tangan temen gua 2 itu yang bisa tuh kayak jogres gitu, tiba-tiba shot masuk ke tanah gitu, anjir. Terus tiba-tiba nyambut lagi. Terus tiba-tiba teman-teman gue yang histeris itu yang ngeliat itu udah tenang lah gitu, katanya udah hilang, udah nggak ngikutin katanya gitu. Dari gue di situ mikir, untung aja gue tuh nggak ngeliat gitu loh. Itu yang gue bukan hoki sih, lebih tepatnya gak mau gue gitu, apa namanya,
ngeliat yang kayak gitu loh. Maksud gue ngapain juga gitu loh, jangan sampai lah gitu loh. Sebenarnya kita tuh salah atau enggak sih bro kalau di tempat-tempat kayak gitu, tapi kan itu kan tempatnya manusia, bukan tempatnya mereka gitu loh. Maksud gue kan tempat mereka memang beda dimensi gitu kan. Kalau kita mau ngelewat ya itu kan jalan-jalan orang, ini tanah-tanah juga punya orang kan, punya manusia gitu maksud gue. Terus kenapa? Cerita ketiga gue ya masih sama paranormal experience, tapi gue gak ngalamin, cuman gue ada di situ gitu. Jadi gue tuh waktu itu tuh lagi di rumah, terus gue mau nongkrong lah, saya anak kuliah nongkrong di warkop gue gitu kan. Gue punya warkop Jalan Malabar, boleh ke situ. Promosi. Ketika gue mau ke warkop gue itu, tiba-tiba tuh depan warkop gue percis, rame banget orang yang rame banget orang, tapi ngelilingin mobil gitu, Terus pas gue lihat tuh, gue mau parkir aja susah kan, akhirnya gue parkir. Ini kok rame banget, kayak dikelilingin orang, terus ada orang teriak-teriak gitu. Kesurupan. Wah anjir, itu pertama kalinya aku bukan ketemu, ngelihat orang kesurupan. Bener-bener kayak di film-film. Kayak di film-film pas gue bedah orang gitu, terus awas. Anjir kesurupan dong, kata gue sambil makan burger gitu. Keselin kan. Jadi gitu. Dan ketika lagi ada orang kesurupan gitu tuh ada temen gue dong. Di sela-sela orang banyak tuh ya, ngapain coba? Megangin jempol orang kesurupan aja, nggak jelas. Kata gue ngapain nih? Woi lu ngapain? Kata gue megangin orang jempol. Biar sadar gitu. Emang iya ya? Hah? Megangin jempol? Iya megangin jempol kaki anjir gitu. Orang kesurupan. Temen aku. Terus didoain kan? Iya harusnya kan didoain. Ini megangin orang jempol. Kata gue lu ngapain anjir di kesurupan? Biar apa gitu? Katanya biar keluar, biar apa gitu. 20 menit sebelum gue datang itu udah mulai. Terus gue nontonin 20 menit. Berarti udah 40 menit dong. Terus gue ke warkop. Di warkop tuh gue makan. Nongkrong ngobrol-ngobrol. Sejam lah. Masih dong. Udah hampir 2 jam kan dia masih teriak-teriak. Kasihan kata gue. Akhirnya dia diam tapi masih kesurupan. Akhirnya kasihan banget itu 2 jam lebih loh orang kesurupan. Tuh cewek satu. Udah gitu akhirnya ya udahlah, thanks God-nya keluar kan. Katanya udah keluar. Terus katanya apa? Jadi gini, dia tuh orang IPB juga. Kan aku juga dulu kelas di IPB kan. Cuman aku IPB-nya yang di tengah kota. Yang di yang deket Botani itu. Kalau dia itu dari Dramaga, IPB Dramaga. Terus jadi teman kuliah. Bukan teman kuliah aku, cuman maksudnya orang IPB juga. Udah gitu, dia tuh lagi keliling-keliling nyari makanan. Cuman kan kamu tahu gak sih deket warkop aku ada Pangrango Plaza yang gelap banget, yang mati sekarang udah jadi Lipo Mall. Jadi deket warkop gua tuh bro ada namanya Mall Pangrango Plaza. Kalau lu tahu, ada juga dulu tuh namanya Hero. Cuman bangkrut, kebakaran, terus jadi Pangrango Plaza. Bangkrut gitu. Jadi sepi banget dan dia tuh lagi mobilnya tuh sama teman-teman tuh lagi lewat situ kesurupan gitu loh. Sebelum kejadian adanya kesurupan sekitar setahun lalunya lah, aku tuh kan lagi nongkrong di warkop sama teman-teman aku sekitar sampai jam 1:30 pagi bro. Namanya juga anak kuliah kan, nongkrong main kartu. Ya jangan makan lagi dong. Makan aja. Ih kan jatuh. Udah. Ambil dulu. Tuh kamu juga. Kamu gak boleh makan, aku boleh. Tiba-tiba ada bapak-bapak lari, gue inget banget. Dan kejadiannya tuh selalu. Aku lagi di warkop. Dan kejadiannya tuh selalu thanks God-nya tuh gue nggak ngalamin gitu maksud gue. Emang gue lagi ada di situ aja gitu. Jadi kamu kayak pengalaman orang aja. Pengalaman orang aja, tapi gue ada di situ gitu loh. Nah udah gitu dia lari tiba-tiba minta tolong. Ya gue kan takutnya ada copet atau rampok gitu kan. Terus dia bilang, kenapa pak? Kata kita gitu kan. Ini gue dikejar katanya. Saya dikejar apa? Rampok? Katanya. Enggak. Jadi dia tuh dikejar kayak orang tua pendek. Tapi pendeknya tuh kayak pendek kelainan gitu loh. Kayak apa namanya bogil gitu loh. Tapi taringnya tuh panjang gitu loh. Serius? Jadi, yang bener pak. Nah kan gue nggak. Dia sendiri. Bapak 1:30 tuh warkop gue udah sepi. Cuman warkop gue udah yang buka. Kan depan gue kayak ada pecel lele gitu kan. Cuman udah pada tutup semua. Cuman tinggal warkop gue. Dia tuh lari dari Pangrango Plaza. Ilustrasinya kayak gini ya. Posisi ilustrasinya kayak gini. Ini PP mallnya tuh di sini. Ini warkop gue. Jadi kalau lu mau kesini gampang. Promosi. Jadi ilustrasinya tuh ini mallnya. Nah, ini tempat warkop gua. Nah, dia kejadian tuh di sini, bro. Nah, kejadian di sini tuh dia langsung lari. Dia ngomong ya dikejar-kejar sama anak kecil, bogil kecil. Bukan anak kecil sih, orang tua kok. Tapi taringnya panjang gitu. Kan ngeri banget. Memang kalau udah jam pagi gitu udah serem sih daerah situ. Maksudnya daerah depan warkop samping gue itu gitu loh. Ya kita ya cuman mencoba nenangin aja gitu. Ya udah apa, astagfirullah lah, istighfar bla 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 gitu. Udah sih, paling segitu aja sih paranormal experience aku selama ini. Thanks God tuh bukan gue yang ngalamin gitu, tapi gue ada di kejadian situ. Sama kayak kejadian aku di Ewing. Pas lagi di situ tuh ya namanya nggak sadar ya. Ada tiba-tiba orang lewat gitu kan. Pas ngedit,
anjir kok ada orang, padahal gue tuh ingat banget di situ itu satpamnya itu satu sama gue, dua di luar gitu loh. Nah itu tuh siapa gitu maksud gue. Ya tapi kan kalau itu emang kamu ke tempat gitu. Ya tapi kan bukan- aku nggak ngalamin strike langsung gitu loh, paham gak sih bro? Maksudnya nggak strike langsung gitu loh depan Iya. mata atau nggak ngedengar suara. Mungkin gue tuh memang dilindungi sama Zeus gitu. Udah kayak gitu aja. Coba sekarang kamu deh gimana? Cuma maksudnya kalau ini benar-benar pengalaman aku, bukan pengalaman orang. Sebelum aku kerja gitu, masih kuliah waktu masih di rumah. Jadi kamu tahu kan kamar mandi yang kamar aku tuh belum jadi kamar mandi yang sekarang itu loh. Kamar mandi yang kita pernah di situ itu. Canda, skip terus. Itu kamar mandi yang sebelah kamar yang di tengah yang gitu. Itu kan belum jadi kamar mandi dulu. Dulu tuh masih kayak gudang gitu. Enggak. Jadi dulu itu tuh kamar mandi tapi kamar mandi khusus kakek. Cuman kakek udah almarhum jadi gudang tuh. Nah, akhirnya di kamar mandi belakang kan yang dapur itu loh. Kamar mandi belakang. Nah pas jam berapa ya? Jam 2 atau jam 3 gitu ya. Aku mau pipis. Terus di ruang tengah tuh biasanya kan ada om aku. Tapi ini tuh kosong lagi. Om aku udah tidur pada tidur lah sama Ben. Udah gitu aku keluar kan pipis tuh ke yang kamar mandi belakang itu yang dapur. Pas aku pipis kan biasalah kalau jam 2 jam 3 kan ke kamar mandi tuh merem gitu loh. Aku tuh merem bener-bener gitu merem ya kayak pokoknya mengira-ngira aja tuh gayung ada di mana gitu loh. Kamar mandi masuk merem. Jadi aku tuh posisinya nih misalkan nibak nih. Aku masuk kan, aku merem tuh. Merem gitu. Pipis kan. Ambil gayung. Pokoknya merem deh, pokoknya sampai merem. Nah, pas aku mau pakai celana, aku tuh ngebalik dulu ke pintu gitu mau keluar, tapi belum pakai celana. Pas mau naikin celana, tiba-tiba ada kayak niup gitu di belakang itu. Jadi dia tuh suaranya niup, agak bersiul, tapi rambut aku tuh kayak gitu tuh. Ngerti gak lo? Demi apa lu? Iya, aku tuh langsung tiba-tiba, aku dari merem langsung gitu melek, tapi nggak berani lihat ke belakang gitu loh. Terus aku lari tanpa celana aku dinaikin, langsung ke kamar, langsung aku tuh langsung ke kamar gitu, tanpa ya maaf nih gitu maksudnya. Celana aku tuh masih di bawah gitu, masih setengah gitu. Orang aku refleks gitu kan langsung melek buka pintu, aku langsung lari ke kamar langsung gitu. So, aku langsung selimutan langsung pakai celana di situ, langsung pakai di kamar. Untung sepi kan. Terus aku kan tidur sama saudara aku tuh. Terus kenapa sih? Kata berisik banget katanya gitu. Ih, tadi ya udah aku ceritain tadi kan sius katanya. Terus pas mau pintu aku tuh ketutupnya masih ada celah sedikit gitu loh. Nah si ruangan TV kan nyala tuh, maksudnya lampunya nyala kan. Terus kayak nggak tahu suges atau apa kali ya, terus kayak ada bayangan hitam gitu lewat gitu, takut banget. Ya gitu doang sih. Mungkin Terus aku langsung kamu cabul ya bang. Cabul. Nggak mungkin langsung. Terus aku langsung langsung selimutan gitu. Udahlah gitu doang sih tapi gitu sih. Tapi serem juga sih itu sih. Iya tapi itu beneran pengalaman langsung kayak dia tuh antara niup bersiul kayak ada rambut aku tuh gitu. Iya gitu. Ya gitu doang sih. Gitu doang sih. Ya itu doang sih kalau pengalaman aku ya. Oke, mungkin segitu aja personal experience dari gua. Ya kalau gua sih untungnya gua hanya ada di situ aja, tapi nggak langsung ngalamin gitu kan. Hanya ada di situlah gitu. Ya kita sih sebenarnya percaya nggak percaya, cuman keep positif aja. Asik keep positif, udah kayak vlogger zaman sekarang gua keep senyum. Nggak maksud gua di sini ya keep logik lah gitu, maksudnya logika aja lah gitu maksud gua. Lu percaya oke, tapi ya udah nggak usah ganggu juga gitu. Ngeganggu di sini tuh memang kayak ritual gitu. Maksudnya kalau lu kayak tempat serem ya itu kan tempat manusia, ya udahlah gitu. Otak lu juga jangan ketakutan gitu maksud gua. Ini kan tempat manusia gitu maksud gua. Ya emang ada gitu di sini tempat untuk setan gitu kan. Kayak kuburan aja, itu kuburan juga tempat orang kali. Ya nggak sih? Dan lu juga jangan kosong pikirannya gitu. Nanti lu ngehayal aneh-aneh. Iman lu kuatin, cukup sih menurut aku sih gitu. Selama kita ngeganggu sih mereka juga akan ngeganggu ya. Maksudnya di setiap sudut ruangan pun pasti ada gitu. Mau lu rumah gede, mau tempat ibadah sekalipun juga pasti ada yang ya selama kita ngeganggu sih ya
nggak masalah gitu, maksudnya jangan aneh-aneh deh gitu, jangan frontal. Dan buat aku mending kita takut sama manusia daripada sama setan, Iya. karena setan tuh nggak ngebunuh gitu Iya. kayak di film-film. Kalau manusia kan lebih jahat gitu sih. Iya, manusia itu lebih jahat bro. Jahat ya tuh. Mesti bunuh gitu. Nah, jahat juga. Kata gue juga ya, Indonesia teh gua presidennya gitu. Hanya lu Jadi komunis ntar. Enggak. Oke, share, like, and subscribe bro. Peace.